Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan tentang tugas video untuk UAS mikrobiologi, yaitu tentang mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri sangat berkaitan dengan tentang bagaimana proses pembuatan suatu bahan atau makanan melalui dengan proses mikrobiologi. Baiklah, kita memasuki ke dalam pengertiannya, yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi terbagi menjadi terdiri dari dua kata, yaitu mikro dan biologi. Mikro adalah hal hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, contohnya ada seperti kuman, bakteri, dan jamur. Kemudian biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, dan evolusi, persebaran, dan taksonomi dari sebuah tumbuhan dan sebuah hewan yang tersebut. Kemudian ada mikrobiologi industri. Mikrobiologi adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari makhluk hidup berukuran kecil atau yang dapat dilihat hanya dengan mikroskop, yang digunakan untuk proses industri. Nah, industri tersebut adalah memproduksi sebuah bahan pangan, obat-obatan, bahan setengah jadi, adiktif, pewarna, plastik, dan skala besar atau skala kecil. Mikrobiologi mencakup bakteri, adalah suatu kumpulan makhluk hidup yang berukuran kecil. Kemudian ada fungi atau jamur yang sering kita jumpai, yaitu fungi yang berbentuk sangat kecil. Kemudian alga adalah makhluk hidup yang tumbuh dalam air. Kemudian ada protozoa, juga makhluk hidup yang tumbuh dalam air, archaea. Kemudian ada virus yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita, yang khususnya dapat menjangkit manusia dan dapat membuat virus itu menyebar dalam beberapa waktu. Baiklah, selanjutnya ada definisi mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri merupakan salah satu cabang mikrobiologi yang mengkaji pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk. A. Bahan yang dapat dikonsumsi langsung, bahan pangan. B. Bahan setengah jadi yang harus dicampurkan dengan bahan lain agar dapat dikonsumsi. C. Obat-obatan, vaksin, antibiotik, vitamin, pewarna makanan, penyedap makanan, enzim, dan sebagainya lainnya. Kemudian dalam bahan kimia etanol, pewarna pakaian, pewarna cat, plastik biodegradable, dan lain-lainnya. Kemudian, kenapa menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi? Salah satunya adalah mikroorganisme adalah makhluk hidup yang melakukan metabolisme secara kimiawi dan katalisme secara kimiawi. Mikroorganisme memerlukan makanan dan substrat. Hasil metabolisme adalah produk yang akan digunakan sebagai bahan yang diperlukan oleh manusia. Baiklah, kemudian contoh penggunaan mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama, ada unsur C8H810OH plus A2O menjadi AC12H2O23. Amilum pati dengan bantuan enzim amilase, amilum dirubah menjadi maltosa melalui reaksi hidrolisis enzimatis. Kemudian CH2OH11 tambah H2O menjadi 2CH2O4. Maltosa dengan bantuan enzim maltase dirubah menjadi glukosa. Kemudian ada CH2O6 ditambah 2CH2OH tambah dengan CO2
glukosa menjadi alkohol, dan enzim amilase, maltase, dan oksidase dapat dihasilkan oleh khamir. Mikrobiologi modern. Memasuki abad ke-12, mulai berkembang dua cabang mikrobiologi yang masih saling berhubungan, mikrobiologi basic dan mikrobiologi teraplikasi atau applied. Mikrobiologi dapat mengacu pada aspek pemecahan masalah atau problem solving yang berhubungan dengan bidang ini. Sejak ditemukannya konsep tentang DNA, maka bidang mikrobiologi pun menjadi era molekuler. Keberhasilan Schering dan berhasil mengungkap hubungan forensik evolusi di antara berbagai jenis bakteri. Kemudian sifat bioteknologi dan mikrobiologi industri. Ada banyak definisi bioteknologi, salah satunya yang terkesan adalah dinyatakannya konferensi PBB mengenai kesehatan hayati dan disebut KTT. Aplikasi teknologi yang menggunakan sintesis biologi organisasi hidup atau memodifikasi produk. Beberapa di antaranya adalah penicillin atau serum, yogurt, penggunaan mekanisme menghasilkan amino dan atau enzim. Kemudian ada produk bioteknologi adalah sel dan produk ekstraseluler. Ragi atau sel mikroorganisme menghasilkan pangan dan pakan. Sel untuk memproduksi etanol melalui proses fermentasi. Kemudian terjadi sebuah pemisahan menjadi sebuah etanol. Kemudian ada sel bionata. Kemudian terjadi pemisahan lagi, ada industri dan pangan. Kembali dari pangan naik dengan pangan ke ragi sel mikroorganisme. Kemudian ada karakteristik industri mikrobiologi. Mikrobiologi sering dibagi menjadi subdapilah ilmu seperti medical mikrobiologi, mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi pangan, dan industri mikrobiologi. Batas-batas antara divisi biasanya tidak jelas dan dibuat hanya untuk kenyataan. Hambatan atau kerugian proses mikrobiologi adalah waktu lambat beberapa hari, konsentrasi produk rendah, sedangkan proses pemurnian memerlukan biaya tinggi. Produk sensitif mudah terdampar oleh suatu hal, tekanan atau lingkungan yang terdapat pada sekitar penyimpanan dalam produksinya. Karakteristik mikroorganisme industri. Mikroorganisme yang digunakan untuk industri hanya mempunyai karakteristik tertentu, yaitu stabil. Mikroorganisme harus stabil, artinya apabila tumbuh di dalam kondisi yang tidak terkendali, dapat menghasilkan suatu produk tetap sama. Stabil berhubungan dengan perubahan sifat genetik. Kemudian ada produktivitas tinggi. Kemudian ada murni, organisme yang bukan kultur suatu dari menghasilkan produk campuran dan kemungkinan menghasilkan banyak produk samping yang tidak digunakan. Oleh karena itu, seluruh mikroorganisme yang digunakan dalam industri harus murni hasil proses isolisasi. Tidak terdapat patogen karena di bawah menyebabkan penyakit, kemudian tidak menyebabkan kerugian yang besar. Kemudian ini adalah salah satu dari sebuah alat yang digunakan dalam penggunaan bidang mikrobiologi industri. Kemudian ada sebuah keterangan, yaitu 1. Pipa inokulasi adalah kedua ada sel steril salvati. Kemudian di nomor 3 ada tinggi cairan kultur. Kemudian di 4 ada baffle. Kemudian di 5 ada pipa sambang. Kemudian di 6 ada impeller. Kemudian 7 ada pipa udara steril. Kemudian di 8 ada sprinkler udara. Kemudian di 9 ada pipa pengeluaran. Kemudian di H ada tinggi fermentation dan D diameter fermentation. Alat ini bertujuan untuk dalam proses fermentasi yang ditujukan untuk melakukan proses dalam proses fermentasi suatu bahan makanan
yang bertujuan agar mendapatkan hasil yang baik serta mendapatkan kualitas tinggi dalam penggunaan produksi tersebut ini.